Ya, halo guys, balik lagi bersama gua Mr. P dan juga Bung Hatta di channel kesayangan kita, channel Teknik.com. Harus ada aunya. Dan saat ini kita berada di segmen Kutang. Kutang. Ini Kutang bukan dalam arti positif. arti positif. Jadi kutang bukan sembarang kutang, yaitu kupas cerita tukang parian. Tepuk tangan. Ya, di episode kedua ya, coy. Episode kedua kita saat ini berada di sebuah workshop pekayuan ya, coy. Ada di mana ini kita? Lokasinya ada di Pondok Gede ya, Pak? Pondok Gede. Oke, daerah Pondok Gede, Jawa Barat, Bekasi ya? Bekasi ya. Bekasi Sebetulnya ya? perbatasan Ya, Pak. Dan di samping gua udah ada salah satu narasumber kita yang Salah satu pemilik juga. sudah mendunia ya, cuy. Sungguh terlalu kan? Sungguh terlalu. Dia adalah salah satu usahawan dan juga pengrajin ya di bidang perkayuan ini. Bisa dikenalkan, Pak, atas nama siapa? Baik. Pemirsa semuanya. Iya. Nama saya aslinya Rian Bakhtiar. Oke. Nama lengkap ya. Nama lengkap Rian Bakhtiar. Asli saya dari Kuningan, Cirebon. Orang Kuningan. Udah cukup lah itu aja. Oke. Mungkin ada visi misi. Visi Foya. Visinya sih satu. Apa tuh? Bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat Wih, untuk semua halayak masyarakat luas. Ini Itu aja. quotes yang paling gokil, coy. Of the day. Quotes of the day. Bisa memberikan apa tadi, Pak? Manfaat untuk orang banyak, itu adalah sebuah anugerah yang paling indah ya, Pak. Iya, kayak lagu ya, cuy. Wow. Salon Seven ya. Selamat Seven. Lagu kenangan ini. Atua lu. Sama lu juga tuan. Oh iya. Oke, langsung aja kita berbincang-bincang dengan Pak Rian ya, selaku ini bisnisnya apa? Kita belum tanya nih, Pak, namanya Jadi ini. bisnis kita itu namanya Faris Wooden. Faris Wooden. Farisnya with F, Fanta. Fanta ya? Oke. Bukan Pepsodent ya, pakai Fanta. Itu asalnya dari nama anak saya nomor 2. Iya. Wooden itu seperti kita tahu artinya kayu. Kayu. Oke. Faris nama brandnya Wooden, bergerak di bidang kayu. Perkayuan. Jadi Faris Wooden, guys, Ya. lo mesti inget tuh namanya. Jadi kita ini perusahaan sederhana Oke. yang bergerak di bidang interior, furnitur. Oh, Jadi kita mengerjakan any model, any size furnitur sesuai request konsumen. Oh, contohnya apa itu, Pak? Contohnya ya kitchen set lah. Kitchen set, Sama-sama oke. tahu kitchen set. Furnitur lainnya seperti lemari pakaian. Lemari pakaian untuk rumah tinggal, untuk apartemen dan lain sebagainya. Oh. Meja bar. Pokoknya perangkat pelengkap kafe, sebuah kafe atau restoran. Oh, kalau meja rias, Pak? Meja rias itu Itu dulu. sangat mudah. Dempulan. Udah ngomong udah nikah belum? Belum. Oke, cocok. Nanti bikin meja rias di sini aja. Kalau malam suka rias sendiri, Pak. Bahaya. Mana ya cari Bang? Ini Dan- tadi kan kalau misalnya saya perhatiin dari tadi kan, ini kayaknya bahan dasarnya tuh jati Belanda, Pak. Iya ya. Tuh. Nih guys, bisa lihat guys. Bisa gitu, jati Belanda kan yang seperti kita tahu agak lembek dia Lembek kan. ya, identik dengan harga merakyat. Jangan ya. melihat ke saya lembeknya dong. Oh iya, maaf. Pandang ke kayu. Jadi kayu jati Ini. Belanda. Kita kenapa menggunakan kayu jati Belanda? Kayu ini nggak ada di Indonesia. Oh, ini impor maksudnya? Ini Oh. dari Jerman ini. Buset dah, guys. Jangan salah. Gila loh, kayunya dari Jerman nih. loh. Dari Jerman. Kalau dulu kita kayunya kita impor langsung dari Jerman berbentuk balok. Kita Oh. potong belah di sini. Ah. Tapi beriring waktu karena over cost, over budget. Jadi kita ngambilnya dari pabrik salah satu perusahaan mobil Eropa. Oh. Tapi dia produksi Bekas tapi baru. Bekas tapi baru. Nah, nyawa siapa? Apa tuh? masih belum mudeng nih gue. Ini kan otomotif nih, Pak. Nah, Dia produksi kayu juga berarti atau gimana? Nah. Hah? jadi
mesin-mesin Heeh. kendaraan tersebut kan di packing Oh, di packing. pakai ini. Widih. Ininya kita gunakan untuk interior, untuk furnitur. Jadi bukan sembarang kayu, walaupun kayu begini ringan, kalau tadi lembek gitu, Lembek. tapi tidak mudah patah. Sepatah. Penonton. Karena- Kayu bukan sembarang kayu. Karena yang kita tahu kalau Jati Belanda made ini Madura ya. Ini Jerman nih. Maaf, saya potong serupa tapi tak sama. Oh, iya. Jadi iya. there is 5 kind of Jati Belanda. Waduh, keren. As I have told to you before gitu. Nggak nyampe saya, Pak. Jadi Indonesia aja translate. Jadi ada 5 macam nih. Jati Belanda itu Holland yang berasal dari Belanda, dari Germany, dari Korean, dari Indian, dan yang terakhir dari Jepang. Set. Nah, kalau tadi bicara yang paling letoy, yang paling lemah yang dari Jepang ini. Gila guys, dari kayunya aja lu udah bisa nilai sendiri ya. Ini kayu-kayu impor Jati Belanda nih yang dipakai. Yang jelas punya kelas, guys. Gila, jadi bukan sembarang Jati Belanda ya, coy. Ini kayu bukan sembarang kayu. Bukan sembarang kayu. Kayak Kang Sulap. Banyak rupa, banyak jenis. Oke. Iya, betul. Ini untuk bisnisnya sendiri udah berapa lama sih, Pak Rian? Alhamdulillah kita bisnis ini udah berjalan hampir berapa tahun ya. Dari 2005 itu berarti sekarang 2022 tuh 17. Ada 17 ya, 17 lebih tahun. 17 Buset, tahun. 17 tahun. Oke. Memang awalnya dari workshopnya dari Pondok Gede ini atau sebelumnya pernah di mana gitu, Pak? Dulu ada di Kalimalang. Kalimalang. Sekitaran Mall Cipinang Indah itu. Oh, iya 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 Di iya. situ dulu Iya iya. kita ada beberapa workshop, ada beberapa showroom, ada di Kalimalang, ada di Bekasi, ada lagi di Jatiasi. Ya sih. Tapi tetap senternya di sini. Di sini. Oh. Senternya di sini. Berarti ini yang pertama banget nih. Bukan, yang pertama banget justru yang Di Kalimalang itu. Kalimalang. Bisa cerita nggak sih, Pak, waktu ini kan sempat kita ngalamin yang namanya pandemi COVID ya. Wow, Itu yang kita tahu tuh, waduh, sejauh kita beberapa interview orang-orang ya, itu berdarah-darah sih mereka buat berjuang. Ini gimana Pak Rian waktu kondisi itu? Kalau saya menyikapinya simpel. Wih. Kita itu namanya orang usaha itu ada naik, ada turun. Waduh, Gitu. sadis. Kalau dalam hidup berarti ada susah, ada senang. Ada seneng, iya. Ketika kita berjaya, ketika kita berkecukupan, ketika kita punya uang, ya udah biasa aja. Ini guys. Sama juga ketika kita dilanda COVID, ketika kita dalam keprihatinan, ya sudah biasa. Udah ya, kayak tenang gitu ya, Pak. Oh. Karena semuanya pasti mengalami merasakan hal yang sama. Iya sih, benar. Tinggal kita bagaimana caranya menyikapi itu. Oh. Menyikapi itu. Jadi prinsipnya itu punya uang biasa aja, nggak punya uang juga ya udah Ini biasa gitu. Quotes of the day guys. Pusing, nggak terlalu risau, terlalu khawatir udah. ataupun bagaimana. Pusing gitu ya, jalani Pak. aja. Oh. Berbaik sangka aja. Serahkan semuanya sama yang di atas ya, Pak. Sama ya, Waduh. sesuai kepercayaan masing-masing. Tengok bang. Tuh kan kita kan saudara. Tapi ini udah mulai stabil itu di tahun berapa itu, Pak? Setelah pandemi yang parah nih COVID nih. Nah, setahun kemarin Setahun kemarin ya. udah mulai Oh. berkembang lagi. Sempat ada pengurangan karyawan nggak sih, Pak? Oh, banyak banget. Waduh. Berasa. Sekarang yang sama-sama kita lihat aja sekarang cuma ada berapa orang? Ada 4 ya, 5 orang. Sebelumnya kita alhamdulillah lah banyak. Puluhan karyawan. Gitu, pekerja kayu, pekerja finishing, baik yang di lapangan ataupun yang di sini, yang stay di sini, itu banyak. Oh, ada per divisinya dia berarti ya. Iya, betul. Ada divisi tukang kayu, divisi tukang finishing, ada divisi marketing juga. Oh, waduh, lumayan juga ya. Desain juga ada. Cuman karena pandemi ini ya gimana Ya mau caranya kita nggak bisa mau ya. menggencangkan perut tapi tetap bertahan. Betul. Gitu, tapi insya Allah next time kalau udah pulih lagi, mudah-mudahan kita berdoa aja sama-sama. Tahun depan itu dua bulan lagi kan? 3 Iya, bulan iya, lagi. ha-ha. Mudah-mudahan ekonomi udah pulih. Udah lagi. pulih ya. Amin. Jadi buat teman-teman yang memang ngerasain dampak COVID ya harus tetap semangat ya, Pak. Semangat terus. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan juga. berburuk sangka. Ya, itu. Atas takdir apapun yang Tuhan karuniakan ke kita. Nah, guys tuh dengar baik-baik tuh. Pusing wajar manusia. Manusia, Kita iya. hidup. Benar. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Kalau lu takut hidup, mati aja. Iya, mati aja lu. Back to laptop. Oke, untuk
alat-alat nih Pak. Kan tentunya kalau namanya perkayuan gini butuh yang namanya tools ya atau alat-alat Machinery. buat machinery ya. Kira-kira Pak Aryan ini biasa menggunakan alat-alat apa sih Pak? Yang memang itu udah jadi, wah ini udah keharusan lah kayak gitu. Alat-alat dasar yang paling pokok itu satu. Itu Sama- yang manualnya iya. nih, palu, gergaji, tang itu harus ada. Kalau untuk machinery yang sifatnya tools yang Yang elektrik, elektrik, ya, aha. tool yang elektrik ada namanya circle, mesin circle untuk motong, belah, ada planer untuk nyerut. Ini juga saya lihat ada table saw rakitan ya Pak. Iya, betul. Wih keren nih. Di dalam juga ada lagi satu table saw, Oke. kita bikin sendiri. Kalau beli mah nggak ada yang ukuran sebesar. Iya segede. Ya, jadi kita beli, kita bikin sendiri. Ada Iya. circle, ada mesin serut, ada apa namanya jigsaw, ada banyak lah mesin bor dan lain sebagainya. Pokoknya Perlengkapan itu kita harus punya. harus komplit Karena ya. salah satu syarat utamanya. Bener-bener. Jadi kalau mau memulai bisnis gini ya harus mau nggak mau harus Kalau kita mau boleh lengkapin cerita ya. nih, kalau ingin kedepannya siapa ini tuh Bang Harta, Bang Panca, Panca, bikin usaha seperti ini, simple sebetulnya. Modal utama itu satu kemauan, yang kedua tempat, yang ketiga alat, Iya. yang keempat SDM. Oke. Enggak, modalnya itu aja. Itu aja ya. That's it, udah itu aja. Inti- Modal uangnya dari mana? Ya siapin lah dikit aja modal uangnya mah. Iya. Terus kita bisa berjalan perusahaan itu uangnya dari mana? Kan nanti setiap furnitur yang dipesan oleh konsumen itu nanti kan ada DP. Oh iya, down payment. Yang kita jalankan. Tapi harus hati-hati. Benar. Harus betul-betul amanah dengan uang yang dititipkan oleh konsumen ke kita itu. Modalnya nggak banyak usaha seperti ini. Nah, saya bukannya membuka ya, kan ilmu itu dibagi. Iya. Siapa Ilmu tahu itu harus ada dibagi. teman-teman yang pengen menggeluti Iya, nih Pak. menggeluti usaha seperti ini. Saya pun udah menelorkan, ya, bukan menelorkan, udah melahirkan beberapa pengusaha-pengusaha unggul di bidang yang sama yang dulunya keren. kerja di sini. Yang tadinya karyawan di sini akhirnya bisa buka sendiri ya. Di beberapa daerah, bukan hanya Jabodetabek aja. Oke. Banyak. Karena apa ya? Jangan takut lah untuk apa namanya Rezeki diambil atau berbagi. ya. Karena rezeki itu udah ada masing-masing. Oke. Itu semakin kita amalkan ilmu kita ke orang lain, semakin berbuah. Benar. Rezeki nggak mungkin tertukar. Selain Itu. video tukang ada nilai Unsur rohaninya. Ini biasanya jam 5 subuh tapi kita siang nih. Enggak. Jadi intinya buat teman-teman yang mau memulai ya, seandainya memulai bisnis ini, pertama harus ada kemauan ya Pak. Kemauan. Terus juga harus ada tempat, alat-alatnya, dan juga SDM. Udah, itu aja. 4 poin itu aja guys. Itu ya bisa dibilang simple, tapi pas ngejalaninnya agak jelimet juga ya. Tapi percaya semua akan ada prosesnya ya Pak ya. Betul. Oke. Ini balik lagi nih, kita putar balik. Oke. Nih. Untuk mesinnya nih biasa nih. Kan tadi udah disebutin macem-macem. Ada planner, ada table Kalau boleh saw. tahu, merek apa sih yang menjadi wah pokoknya gue harus pakai ini nih, jangan pakai yang lain. Mungkin punya kiblatnya sendiri buat Iya, mesin ada benar, nggak? benar. Pasti Apa tuh? itu kalau boleh tahu? pasti setiap produsen furnitur pasti ada rujukan, ada kiblat. Benar. Pakai merek brand apa, jenisnya apa gitu kan. Kalau kita di sini brand yang sering kita gunakan itu untuk yang sering kita gunakan banget itu Maktek ya. Maktek guys. Wah emang. Kalau zaman dulu tuh ada modern. Iya, Modern udah nggak kita pakai lagi. Jadi pure semuanya pakai Maktek. Dan beberapa Bosch, ada merek Bosch, Maktek. Makita pakai, tapi Makita. untuk yang contoh ini apa namanya tuh? Jigsaw. Jigsaw. Oh iya. Jigsaw tuh pakai Maktek yang bagus. Soalnya kan kecil dan yang nggak terlalu mahal. Kecuali mesin circle itu pakainya Maktek. Iya. Kalau Makita kan lumayan mahal. Mahal, benar. Terus beberapa tahun belakangan, dari mulai tahun berapa ya, kira-kira 2022, 2017 kalau nggak salah, 2016 tuh muncul brand baru tuh, DCA namanya. Oh DCA, iya. DCA lumayan bagus. Bandel juga tuh ya Pak? Lumayan. Jadi dia tahan panas, stabil,
Kan ada planner itu ada yang gejel-gejel gitu kan ya. Ini stabil ya. Kayak motor gua tadi. Jadi bukan promosi ya, karena ini memang channel. Iya, nggak apa-apa, Pak. Produk tukang, channel tukang gitu. Saya sebagian kita menggunakan mesin merek DCA. Circle-nya pun juga sama. Oh. Dia tahan panas, build quality-nya lumayan lah bagus. Dengan harga segitu, ya lumayan bagus. Bisa Oke, diandalkan, oke, bisa oke. digunakan, tahan panas juga. Gitu. Oke, Tapi jadi tidak menghilangkan juga Magtech, tetap kita pakai. tetap ya. Itu utama soalnya. Utama ya. ya. Udah sama-sama tahu lah. Brand terkenal. Iya. Kualitasnya juga insya Allah lebih Benar. lebih baik gitu. Cuman untuk kompetitor lainnya, kalau saat ini saya menggunakan DCA. DCA ya. Itu lumayan bagus. Jadi Murah juga. intinya untuk alat tools yang Iya. Pak Rian pakai ya lebih mengedepankan sisi kualitas ya Pak. Kualitas. Karena kan Karena ada bahaya. iya sih. Kalau kita alatnya asal murah, Benar, asal murah. Durability-nya nggak banyak, Iya. lama, paling berapa bulan rusak. Sama Iya, aja tuh. iya. Mendingan kita beli yang bermerek sekaligus. Malah Bagus. kosnya ya lebih gede kali ya Pak. Gede. Oh. Terus nanti di hasil akhir produk kita pun beda. Masih berpengaruh kan hasil Oh, akhirnya? itu iya dong. Kalau alat-alat yang murah yang biasa udah gejel-gejel kayak gini, Iya, otomatis benar, ketika benar. nyerut juga Jadi maksimal, nggak rapih, coy. Kontur kayunya itu ketika nyerut pasti nggak rata, Iya, bergelombang. iya, benar. Tapi kalau dengan mesin yang mumpuni, ya minimal ya kayak DCA itu halus. Nanti siapin ya mesin DCA, nanti saya beli. Bilang DCA sama bos. Hai Bray, masuk yuk. Kali DCA denger coy, mau join kan. Ayo bos. DCA kalau mau datang ke sini juga nggak apa-apa, saya sambut. Antum diundang ke sini. Ya, antum ini. Emang saya chef. Jenggot saya udah menang. Iya, udah menang, Pak. Saya aja kalah. Apa lagi tak? Apa ya? Ayo. Sebenarnya lebih apa ya, gimana bilangnya? Menjadi pusat perhatian Ah. dari sebuah merek. Kayak apa sih? Entah itu dari harga kah atau mungkin dari kalau misalnya beli di online gitu. Ini bicara tools. Tools, betul. Entah dari ulasan orang kah atau dari ulasan tokonya gitu kan. Kita bicara belanja online. Belanja online. Kita Ah. bicara belanja online, otomatis kita lihat rating Rating. penjualan. Misalkan saya mau beli di teknik.com, saya lihat dulu nih planner misalkan mereknya Magtech. Terjualnya banyak. Banyak, terjualnya Terjualnya banyak nggak? nggak? Reviewnya gimana nih? Bagus nggak? Pelayanannya, pengirimannya, Oh. terus kualitas barangnya sesuai enggak? Betul, yang nyampe betul. ke konsumen itu pasti. Betul. Maka tingkatkan terus teknik.com yang Oke. Tokopedia itu. Jadi- Jadi belanja terus. Nah, belanjanya sekarang di Iya. teknik.com ya, Tokopedia, Shopee ada. Jadi kalau nanti ada yang belanja di teknik.com Tokopedia-nya itu atas nama Paris Wooden, udah kasih bonus aja. Sip. Jadi ketika paket dikirim tuh selipin kaos buat kasih ke tukang gitu. Iya. Buat sales teknik lu denger ya. Kalau ada atas nama Pak Faris, kasih apa kek? Mata potong, Gerinda. Kayak kaos-kaos tipis itu mungkin bagi kita nggak sebesar, Sepele ya. tapi ketika dikasih ke Tuh, pekerja, wah, seneng ya Pak. walaupun ada tulisannya ini teknik.com gitu, sekalian promosi maksudnya, tapi seneng. Oh, gitu. Oke. Jadi promosi gratis sebetulnya. Promosi gratis. Tapi seberapa sering sih Pak Pak Rian melakukan belanja Transaksi online, online. transaksi online? Sering banget. Sering banget ya? Sering banget. Oh. Tidak hanya tools peralatan machinery untuk kerja, tapi aksesoris juga kita dari online. Oke. Karena kan didorong kemarin ini COVID 3 tahun ini. Ya, udah jadi terbiasa. Terbiasa, iya. Jarang kita ke toko. Walaupun belanja misalkan di toko aksesoris dekat sini di Klender itu, Heeh. kita tetap online. Tetap by WA. Ya, Oh. kirim itemnya ini. Tinggal pakai transfer, Gojek bayar, ya. Ambil pakai Gojek. Oh. Berarti udah punya toko langganan pisan lah gitu. Betul, cuman ya saat ini emang lumayan ini Gojeknya naik jadi agak lumayan gitu. Ongkirnya. Itu ongkirnya loh. Tinggi sekali. Harga BBM naik. Yang tadinya 28.000 jadi 48.000 Iya, coba ya. benar. Yang instan yang tadinya 40.000 sekarang 72.000. Jadi pusat perhatian juga mengenai ongkos kirim ya Pak Iya, ya. betul. Oke, Makanya kalau oke. rekan-rekan Gojek demo aja sampai. Demo aja ya. Saya dukung demo. Karena akan membebani teknik.com juga nih ongkir. Waduh, itu berat sekali. Iya. Sosmed yang aktif apa sih Pak yang biasa Pak Rian pakai? Instagram, Instagram. YouTube juga, YouTube. Facebook,
Facebook juga ada fanpage ada. Semuanya atas nama Faris Wooden. Oh. Usernya Faris Wooden semua. Kalau TikTok main, Pak? Jarang, saya nggak bisa goyang soalnya nggak bisa goyang gini, jadi nggak. Oh, yang Jati Belanda berarti. Tadi kita fokus di Jati Belanda aja ya. Sebetulnya kita juga bukan hanya Jati Belanda, tapi kita juga mengerjakan furnitur dari material plywood triplek yang dilaminasi HPL. HPL, iya. Kita juga mengerjakan itu. Produk-produknya sama seperti Jati Belanda ya, kitchen set, lemari pakaian, furnitur apartemen, furnitur kantor, semuanya. Oke. Menggunakan HPL. Kalau dalam berbisnis kayak gini pernah ada problem atau kendala nggak sih, Pak? Problem yang berarti Yang tidak berat. ada. Cuman kalau untuk Jati Belanda itu kadang kita problemnya dimarahin konsumen. Waduh, dimarahin konsumen. Kenapa? Karena telat bikin. Telat bikinnya kenapa? Salah satu faktor utamanya karena supply. Supply kayunya? Supply kayu. Oh. Kalau kayu yang digunakannya asal Jati Belanda, oke mungkin Iya. sebelah sini Banyak, tingginya iya. banyak. Tapi Benar. kita kan yang kita gunakan itu barang yang kita material yang kita pilih. Benar. Salah satu buktinya apa? Ketika salah satu brand terkenal yang dari Swedia, tahu ya? Iya. Nah, belum buka di Indonesia, itu datang kemari. Oh. Datang ke sini. Oh ya. Faris. Iya. Seperti itu. Dan coy. Nah, alhamdulillah material kita walaupun seperti ini, tapi ya sama persis dengan produk mereka. Oh. Itu bisa berapa lama, Pak, proses kita order kayunya ini? Ya tergantung stok dari pabrik Tergantung stok. otomotifnya itu. Oh. Apalagi kan COVID kan jarang Iya. barang masuk. Itu. Kendala terbesarnya itu, sama yang kedua itu SDM. SDM. Apalagi Tidak semua Tukang. woodworker, tukang kayu bisa ngerjakan ini. Oh, nggak semuanya bisa. Tukang yang biasa mengerjakan HPL belum tentu bisa ngerjain ini. Oh, Tukang Jati Belanda, insya Allah bisa. bisa. ngerjain HPL. Oh, Furnitur yang dari HPL itu bisa. Tapi kalau tukang HPL belum tentu bisa ngerjain ini. Karena prosesnya lama, panjang. oke. Ini di press dulu, Iya. satu-satu supaya jadi lembaran-lembaran. Oh, gitu. iya. Habis di press diserut, cutting lagi. iya dipotong lagi. Lama prosesnya. Kendalanya di waktu sebetulnya. Sementara kadang-kala kan konsumen Pengennya cepet, rapi, iya. cepet gitu kan. Iya. Satu sisi kita pinginnya itu kualitasnya bagus, teliti, detil gitu. Kalau pengerjaan buru-buru kan apa sih ya? Benar, yang benar. enggak ini pasti semuanya hasilnya pun nggak maksimal. Hasilnya ntar malah Nggak kecewa ya. Iya. Ngomong-ngomong soal pembelian nih, Pak, udah kemana aja? Pernah sampai Alhamdulillah. ekspor nggak gitu? Penjualan. Pembelian lagi. Kalau bicara ekspor impor, karena ini kan kayu diimpor dari luar negeri. Iya. Jadi mustahil untuk Iya kita sih, ekspor dikirim lagi ya. keluar lagi. Jadi untuk area layanan kita itu yang pernah kita kerjakan Paling jauh. Jabodetabek lah. Oh. Jabodetabek, Bali, Woi, Sumatera, Bali. Kalimantan, Riau, Oh, kemana-mana. Bandung mah udah pasti lah, Bandung, Banten mah udah pasti. Kalau di Bali itu dulu Universitas Udayana. Udayana. Udayana itu dia ada satu mungkin fakultas lain namanya itu Go Bali kalau nggak salah. Jadi pertukaran mahasiswa dari Jerman dengan Indonesia. Jadi mereka kuliah sambil berwisata. oh, oke. Itu interiornya semua sekian gedung itu kita yang buat. Oh, Semuanya. Meja kuliahnya, reception desk-nya, semuanya kita yang buat dari kayu ini. berarti Orang Jerman. orang Jerman. Orang Jerman pakai kayu dari Jerman, men. Iya, gitu. Jerman ke Jerman. Berarti itu salah satu proyek terbesar atau ada proyek gede lagi yang pernah digarap, Pak? Ya, cuman kan ada nama brand. Oh, Jadi iya. Ketika ada order nih, misalkan Om Rio ya, Om Rio kan? Om Panca. Panca. Mr. P. Mr. P. Iya. Mr. P mau order ke saya itu nanti di situ ada formulir. Oke. Ada pernyataan. Boleh nggak hasil dari produk kita ini Dipublish. dipotong, segala macam. Itu ada perjanjiannya, nggak sembarangan. Iya. Ada perjanjiannya. Iya, coy. Untuk brand-brand tentu kita sering kerjakan produk-produk untuk perusahaan-perusahaan branding gitu, kayak contoh handphone yang terkenal. Iya, gitu iya. kan ya. Cuman kan ada perjanjian di situ nggak boleh dipublish, yang nggak kita publish. Oh. Berarti memang pembelinya segmennya nggak cuma rumah tangga aja ya, Pak? Korporat juga main ya? Betul.
Oh, wah gokil nih guys, Ya, wooden nih. kalau misalkan dari Faris menengah wooden. ke bawah ya kita harganya sesuaikan, tapi tidak mengurangi kualitas. Kualitas, benar. Nah ini yang paling krusial coy. Krusial. Nih Pak Rian udah pernah denger teknik.com belum? Warawiri. Bisa dijawab dijawab. sebelum di apa Nggak. namanya sebelum ini tuh Takutnya kita datang dia baru subscribe coy. pertanyaannya gini. Kalau untuk YouTube ya saya sudah tahu dari dulu, sudah subscribe dari dulu. Tapi kalau untuk websitenya kayak teknik.com itu ternyata menjual produk dan Tokopedia ternyata menjual produk. Iya. Baru tahu, baru tahu tadi. Gitu. Berarti memang publisistik kita masih kurang. Coy. Iya. Kalau Tokopedia udah tahu agak lama, cuman belanja nggak tahu tuh udah pernah apa belum. Oke. Gitu. Berarti kalau untuk YouTube yang Pak Rian ingat pernah nonton apa tuh? Apa tuh yang itu tuh merek yang kuning oranye tuh? Kuning. Hah? Ya suka. Ah, ya suka. Oh. Temannya Maria Ojawa kan ya? Maria iya. Oke. Yang penting notifikasinya aktif. Aktif ya. Notifikasinya aktif. Kadang-kala kalau lagi senggang ya saya tonton. Kalau enggak ya nanti dilihat aja. Kan kalau ketika ada notifikasi muncul tuh minimal kita klik dulu satu. Nanti di history ada muncul. ada, Baru ketika benar. senggang lagi rebahan tonton. Oke. Gitu. Oke, Saya ini share juga ke anak-anak teman-teman nih. Caranya begini nih. Alatnya ini pakai ini. Tapi Siap. nanti ada yang komen, Pak, kalau itu biasanya rasanya tuh ketika dipakai tuh nggak semulus ini. Iya benar. Jadi video itu bukan hanya ditonton sama saya, tapi kita share juga. Ke- Jadi kita ini ada namanya grup teamwork. Di sini tuh ada grup teamwork, Teamwork, oke. teamwork. Jadi aktivitas apapun ada di sini. Oh, Ada video baru dari teknik.com tentang alat ini, saya share. di share. Oh, jadi sembari ya belajar di situ Iya, juga ya Pak. betul. Oke. Nah, nih mau nanya nih, kira-kira apa ada yang kurang nggak dari teknik.com? Kalaupun ada, apa yang mesti diperbaikin atau ada masukan nggak nih? Sampai Bapak. saat ini yang saya tahu, walaupun jarang-jarang ya nontonnya, tapi saya pikir itu udah bagus. Oke. Udah bagus guys. Udah bagus, tetap pertahankan itu. Kayak Oke. gini gitu loh. Channel tuh nggak mesti harus serius. Iya benar. Dalam kita menyampaikan satu topik ataupun satu apa ya Konten lah. Konten. nggak Nah, mesti harus serius. yang formal banget gitu ya Pak. Itu Oke. malah kaku. Apalagi kita ini kan apalagi channel itu terkait tools peralatan yang notabene peralatan itu digunakan oleh Tukang, bener. Tukang itu nggak suka yang Bener, serius-serius. bener. Mereka tuh relax. Bener. Nanti kedepannya mungkin kalau bikin konten baru ya sambil merokok, sambil ngopi gitu, ngobrol tentang ini, tentang alat. Tukang nanti tertarik, wih keren. Iya. Dia juga nontonnya sambil merokok juga, wih. Iya, iya kayak gitu. Betul. Selalu habis. Tapi kalau konten yang terbaru kita nih Pak, yang kayak yang jumpa dengan tukang-tukang kayak gini, yang dengan para pebisnis perkayuan kayak gini, menurut Bapak positif nggak sih Pak? Banget ya. Oh. Jadi itu tadi seperti sebelum di tag video ini, saling berbagi kebaikan ya. Bener. Penting itu. Satu sisi teknik.com membagi kebaikan untuk kami. Betul. Kami juga di sisi lain berbagi juga kebaikan teknik.com Benar. kepada orang lain. Kita share juga videonya, kita ini juga. Benar. Simbiosis mutualisme. Mutualisme. Jadi gini, Saling menguntungkan. sekecil apapun itu kejelekan yang kita ini kan untuk orang lain akan kembali ke diri kita sendiri. Wih. Begitu pula kebaikan. Ketika kebaikan kita sebarkan untuk orang lain, sebaik mungkin akan kembali ke kita. Akan berbalik ke Pokoknya diri berbaik kita aja, ya Pak. Berbaik aja, berbuat baik aja, berbuat baik. Jangan Benar, sekali benar. kita mendoakan orang lain jelek, karena akan kembali ke diri kita juga. Iya. Iya. Kapanpun, dimanapun, doakanlah orang lain itu kebaikan. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, tumben lempeng otak lu. Bener dari gue nih. Coba. Jadi intinya kalau kita ingin membuat sebuah konten jangan mengacu kepada popularitas ya Pak. Yes. Jadi intinya silaturahmi seperti ini, berhadapan langsung dengan para tukang-tukang, dengan para pemain-pemain perkayuan ini juga jauh lebih penting ya Pak.
Oke, dan doakan guys, dan dukung terus ya berarti channel kita nih. Dukung Siap. terus. Biar ada episode-episode selanjutnya nih guys. Gimana Terus caranya, yang bro? belum subscribe teknik.com juga subscribe. Dah. Suruh subscribe. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Oke. Jangan Ya. lupa like juga, share. Nah, jangan lupa juga channel saya juga ada Nah, Faris Wooden. Ini yang terakhir Pak. Nah, ini yang paling penting. Boleh promosikan apa yang menjadi bisnis dari Faris Wooden Pak. Oke. Ini teman-teman mesti denger nih. Kudu. Oke siap pemirsa. Saya Rian Bahtiar. Nama usaha kami Faris Wooden. Kami bergerak di bidang furnitur custom. Jadi furnitur apa aja, Wih. selagi itu bentuknya bisa kita bikin gitu. Jadi kita menerima pesanan furnitur dari material utama pine wood. Pine wood itu dikenal dengan jati Belanda. Jati Belanda. Yang kedua plywood. Plywood. Atau multiplex atau blockboard yang dilaminasi oleh HPL dan MDF juga bisa kita bikin. Jadi intinya kita mengerjakan beberapa furnitur custom Betul. untuk rumah tinggal, untuk Apartemen, untuk perkantoran. restoran, perkantoran dan lain sebagainya. Oke. Ya untuk kontraktor juga sama bisa kita. Kontraktor itu maksudnya bukan kontraktor bangunan. Orang-orang yang masih tempat tinggalnya ngontrak sana ngontrak ini bisa Ya. Oh itu kontraktor. untuk kontak kita bisa dilihat di website. Catat guys, catat. Catat ya www.fariswooden.id Fariswooden. atau www.fariswooden.com. Oke. Nomor Bisa di sini ya. WhatsApp-nya 0812 9000 8028 atau 0812 9000 8038. Nomor kembar. Jadi buat encang-encingnya babe yang memang ada kebutuhan buat beli-beli furniture segala macam jenisnya, Langsung aja ke Langsung Faris aja. Wooden Jati Belanda. lokasinya di mana Pak? Lokasinya tepatnya di Jalan Haji Nawin Raya, Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede. Pondok Gede Bekasi. Gak jauh dari tol Jatiwaringin keluar Oh, dikit iya. melipir pinggir tol udah nyampe. Aksesnya gampang ya Pak? Aksesnya gampang. Atau kalau dari luar Pulau Jawa turun di Halim sampai Pak. Oh sampai Iya. banget itu. Nanti kita jemput nggak apa-apa. Dijemput. Kalau kali Anda datang dari luar Jawa, tinggal kabarin turunnya di Halim. Iya Nanti kita Pak. jemput. Iya. Wah gila servisnya gokil ya Kita coy. jemput langsung. Plus. Iya. Ya, oke guys. Ya, ini perbincangannya sangat panjang, menarik dan juga sangat inspiratif banget ya. Dari maestro perkayuan Pak Rian. Ini semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang memang lagi mau menjajaki dunia perkayuan ya, Pak. Penasaran pengen belajar tentang Jati Belanda. Datang nggak apa-apa. Benar. Undang langsung. Tuh, boleh langsung katanya kalau Kita mau berbagi. belajar tuh. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe serta share video kita jika kalian suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk YouTube channel dari Faris Wooden ya. Iya. Namanya Faris Wooden ya, Pak? Betul. Jangan lupa kalau kalian mau belajar lebih dalam mengenai perkayuan khususnya Jati Belanda ya, bisa subscribe juga channel Faris Wooden. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang ketiga ya. Yes. Yang ketiga kita akan berjumpa lagi dengan para maestro seperti Pak Arif seperti ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.